Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina ya Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana berkat Allah lah yang telah menjadikan kita untuk tetap istiqomah dalam memeluk agama Islam ini, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta menjalankan perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Namun ibu-ibu yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, diberi umur sampai bulan suci Ramadan ini, jaga baik-baik umurnya, jadikan umur yang lebih bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, saudara, tetangga, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi berikan umur kita yang bermanfaat, jangan sampai umur kita tidak menjadi manfaat. Ya, diberi umur panjang harus bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya sengaja dalam pembukaan pesantren kilat ini, pesantren kilat tahun ini kita lakukan ya 4 hari berturut-turut, 3 hari pesantren kilat, 1 hari penutupan, karena kalau enggak habis. Jadi pesantren kilat nggak dapat apa-apa, hanya dapat 2 hari, bahkan 1 hari setengah saja yang kita dapat. Nah, untuk banyak mendapat ilmu, menyerap ilmu, maka ditambah jadi 1 hari. Sebelumnya kita 3 hari. Judulnya tuh apa judulnya Ibu? Tata cara wudhu dan apa? Akidah, tauhid. Ya. Oke, Ibu-ibu didengar benar-benar, dicerna, jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol, HP-nya simpan dulu. Yang mau ditanya ditanyakan, tidak apa-apa. Ustadz lagi ceramah, langsung Ustadz, mumpung ingat, ya. Jadi mumpung ingat langsung diseka ustadznya gitu ya. Jadi jangan nunggu selesai ustadz ceramah ya. Jadi ustadznya lagi ceramah tiba-tiba mau bertanya langsung diseka, gak apa-apa ya. Jadi supaya tidak lagi nanti hilang. Biasanya hilang nanti kalau udah selesai ceramah baru mau bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita semua dapat bersilaturahmi. Apa kabarnya Ibu, sehat? Badannya sehat Bu? Dompetnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan semuanya sehat.
Kalau hari ini karena waktunya pun sudah mepet, 40 menit ya, sekitar 40 menit, mungkin kita bahasnya agak singkat padat dan jelas. Tapi kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya Ibu. Ini semuanya kalau boleh saya tahu mana ya Bu? Oh, alhamdulillah. Dan materi kita hari ini adalah tentang tauhid. Kemudian ada akidah dan akhlak. Nah, kalau berbicara tentang tauhid itu apa kira-kira? Tauhid. Kenal Allah ya. Ayo, ada yang lain? Kalau yang jawabnya lancar, saya doakan utangnya lunas. Amin. Tapi harus jawab dulu, Bu. Kira-kira kalau tauhid itu apa? Oh, sama ibu-ibu nih ya. Kita sharing di sini, Bu. Sharing, kita diskusi lebih pengertian. Tauhid. Tauhid itu bicara tentang tauhid tentunya sedikit kepercayaan, Ibu ya. Kepercayaan terutama kalau di dalam Islam itu adalah kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat Islam ini ada identitas dan ada hal yang menunjukkan bahwa kita itu agama Islam. Yaitu apa Ibu? Adanya rukun Islam. Rukun Islam masih ada yang ingat Bu? Ada berapa? Ada 5. Ya, Ibu yang baju merah. Oh, yang pertama? Salat. Bersyahadat. Iya Bu. Oh. Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Berzakat. Yang keempat? Puasa. Zakat atau puasa dulu? Zakat dulu, baru puasa. Dan terakhir? Bernaik haji berarti ya mampu. Oke, yang pertama ada, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga menunaikan zakat dulu, keempat betul puasa, terutama di bulan suci Ramadan Ibu. Yang kelima ada naik haji bagi yang mampu. Nah, dari segi 5 ini tentunya itulah identitas kita sebagai seorang muslim. Ya kalau ini Bu ini saya maksudnya muslim, sebagai seorang muslim. Nah, kalau yang kita paling sering dari setiap 5 ini kita bahas yang paling penting dulu, yaitu pertama memang syahadat. Itu memang kita setelah kita syahadat, salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita itu apa Bu? Yaitu sholat. Mengapa sholat? Karena sholat ini adalah dasar dari tiap agama kita. Dan perintah sholatnya sesuai dengan kitab Allah. Allah mengatakan utlu ma'uya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kata Allah, bacalah kitab yang aku turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran yang aku turunkan kepada siapa? Benar. Bacalah kitab yang aku turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mengapa kita sholat? Karena dari Al-Quran itu ada perintahnya. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, kata Allah, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar. Dan Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri Islamu wa aqdu sholat. Yang pokok segala jenis perkara dalam hidup itu adalah Islam. Dan kuncinya atau tiangnya itu adalah sholat. Jadi kalau masalah kita ingin selesai, hidup kita ingin aman, segala jenis perkara itu dapat diselesaikan dalam Islam. Yang penting tiangnya yaitu sholat kita tegakkan. Dan sholat ini Bu, sholat yang baik bukan hanya sekedar sholat. Sholat yang baik bukan sekedar wah, saya sudah sholat ini, kewajiban saya sudah selesai. Wah, saya sudah sholat ini, saya tentunya masuk dalam golongan orang beriman. Bukan Ibu. Tapi sholat yang baik itu sholat yang ikhlas. Satu ikhlas, kedua khusyuk, ketiga istiqomah lillahi ta'ala. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus menjalankan
segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ini sebagai manusia, kita dititipkan di dunia ini, Allah berikan kita tugas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Bayangkan Bu, inilah salah satu hal yang menjadi pembeda kita antara agama Islam dengan agama lain. Itu loh Bu, yang salah satu membedakan kita, mohon maaf, dengan menjadi spesial agama kita, yang dimana kita diajarkan untuk lebih aktif untuk mengenal atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, kita di dunia ini kita diberikan nikmat, ya. Bayangkan kita diberikan nikmat, kita diberikan nafas, kita diberikan rezeki, kita diberikan kesehatan, tapi kita sering kali melalaikan sholat kita. Allah itu udah begitu baik Bu. Bayangkan contoh kecil saja, ya, nikmat berjalan. Kalau kita ini mohon maaf, kalau sehat, kita rasanya biasa saja. Coba kalau Allah cabut saja satu kaki kita tidak bisa berjalan atau cedera, susah kan Bu? Nah, itulah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah tuh sudah berikan kita kesehatan, berikan kita nikmat, berikan kita rezeki. Ya pantas kita tuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tugas pokok kita sebagai umat muslim. Dasarnya adalah dari Al-Quran tadi Bu. Dari Al-Quran turunlah perintah sholat. Kemudian dari Al-Quran turunlah hukum hidup kita, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang hak, mana yang batil. Maka landaskan hidup kita pada Al-Quran. Kemudian Al-Quran untuk perintah kita untuk sholat, maka istiqomahlah kita dalam sholat kita. Kalau kita sudah istiqomah, kita insya Allah kita bakal mengerti Bu, mana yang benar, mana yang salah. Apalagi berpuasa. Berpuasa itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, terutama ini di bulan suci Ramadan. Ada yang tahu perintah atau ini Bu, kalau nggak dalam bahasa Arab, ada yang tahu ayat tentang berpuasa dalam Quran? Ada yang tahu nggak Bu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Saya ada kebetulan ada waktu baru. Surat bunyinya Bu, perintahnya untuk benar Ibu. Iya, ini aja Bu. Dalam berpuasa itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada engkau untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau untuk berpuasa agar engkau bertakwa. Mengapa bertakwa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bertakwa. Maka salah satu faktor yang mendukung kalau kita ingin bertakwa itu adalah berpuasa. Karena di bulan suci Ramadan ya, dengan penuh dengan ampunan, mari kita manfaatkan untuk berpuasa sepenuhnya di bulan suci Ramadan. Karena berpuasa ini itu bakal melatih kita untuk lebih baik Ibu. Yang biasanya biasanya ibu-ibu ini suka ngomongkan tetangganya, oh aduh sini nih katanya, benar tak tuh pergi sama siapa biasanya kemudian yang biasanya lisan kita nih mohon maaf suka berbicara yang kurang baik. Di bulan puasa kita dilatihkan untuk lebih baik dalam menjaga lisan dan memelihara lisan. Yang sekadar mata kita sering menonton atau melihat hal yang tidak baik, di bulan puasa coba kita latih mata kita untuk melihat yang lebih baik. Terutama seperti contohnya adalah membaca Al-Quran. Yang biasa hati kita ini sering kali suuzon Bu, sering kali suuzon kita latih. Di bulan suci Ramadan kita melatih untuk lebih husnuzon, itu berprasangka baik. Jadi kita masuk ke rukun iman. Nah, rukun iman ini ada berapa Bu? 6. Apa Bu? Wah, Ibu ini semangat nampaknya nih. Tadi sempat
Ibu yang belakang Khadijah, Bu, siapa namanya Ibu? Iya. Nih. Bu berarti ya. Allah. Dia dikatakan. Sekian. Mereka ya. Ya. Tahu? Ada 6. Kalau betul kasih hadiah. Nah, jangan dikasih tahu. Ya, jangan kasih tahu Harus hadiahnya nih. betul urutannya. Dapat 2 pun dapat. Tuh, iman kepada Allah. Enggak nyampe. Dua beriman kepada Enggak, iman kepada malaikat Allah. Rasul. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. Iya. Satu lagi yuk. Iman kepada Ada sedikit lagi yuk. kepada Tahu? Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Kodok dan kadar itu apa? Kodok dan kadar. kata bakar dan kadar kan. Ya, sedikit enggak apa-apa lah. Oke ya. Nih. Pada adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, apa-apa ya. Yang salah di qada dan qadar itu perbuatan baik dan buruk. Dan itu merupakan takdir Allah. Wah, lumayan jadi di lebaran Ibu. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ya. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Itu bunyi Islam adalah Al-Qur'an. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dan kita bahas yang seenam ini Bu. Itu tadi berhubungan dengan tentunya rukun Islam. Yang dimana iman ini lebih tentang sebagaimana kekuatan kita kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 6 ini yang menjadi puncaknya itu apa Bu? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita iman kepada malaikat, karena kita percaya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada kitab Allah, tentunya kita mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena landasan hidup kita yaitu Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mempercayai adanya kitab Allah, tentunya kita mempercayai akan adanya Allah. Nah, yang keempat itu iman kepada Rasulullah. Kita beriman kepada Rasulullah tentunya karena kita merasa Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir. Mengapa kita takut kepada hari akhir, Bu? Karena kita yakin kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar atau lebih praktisnya adalah takdir Allah. Mengapa kita beriman kepada takdir Allah? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengatur semua kehidupan kita. Maka puncaknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya berhubungan Bu sama yang satu tadi. Bagaimana kita agar tergolong beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an tadi turunnya perintah untuk sholat. Dari Al-Qur'an tadi diatur tentang kehidupan kita yang mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, ya, mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu puncaknya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi identitas kita sebagai Islam tadi yang pertama, tapi iman kita, dasar hidup kita itu imanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang di bawah itu tentunya kita juga
akan mengimaninya. Karena kita dasarnya kita percaya bahwa itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah ini merupakan dasar kita, Bu. Kita mempercayai Islam, kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu tentunya berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu apa, Bu? Ada yang tahu? Baru dengar ya? Dalil nakli itu adalah sesuatu yang bersifat tertulis dan ada bentuk fisiknya. Di dalam kehidupan kita, dalil nakli itu adalah ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran yang tergabung dalam kitab suci Al-Quran, itu dalil nakli. Jadi kalau kita mempercayai Islam, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, ini dasarnya dari dalil nakli, yaitu Al-Quran. Nah, itu Bu. Kemudian dalil akli itu apa? Dalil akli itu tafsirannya, Bu. Tafsirannya itu istilahnya seperti ini, Bu, terjemahannya. Seperti tadi, saya menjelaskan bahwa ada dalil tentang sholat. Tentang sholat, Bu, ya. Kemudian dari dalil itu saya tafsirkan, ini dasar dari kita perintah dari sholat. Nah, itu tafsiran kita. Tafsiran itu penjelasan kita, Bu. Nah, penjelasan yang dijelaskan Ustaz ini, itu namanya dalil akli. Jadi dalil akli itu dasarnya, Al-Qurannya. Dalil akli itu penjelasan dari orang yang bacanya, itu Ustaznya. Itu dalil akli, tafsirannya, Bu. Nah, itu dasar dalil akli. Akli tentunya Al-Quran, akli itu penjelasan yang dilakukan kami berdua dari Bu. Nah, itu dalil akli dan dalil akli. Nah, kalau akidah kita itu tentunya harus ada dasarnya, Bu. Jangan sampai kita beragama tidak ada dasarnya. Maka dari itu dasar dari akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita kepada Al-Qur'an itu berdasarkan dalil nakli, yaitu Al-Qur'an, dan dalil akli, yaitu tafsiran dari Al-Qur'an tersebut. Nah, ini adalah sifat kebiasaan yang menimbulkan tabiat, kebiasaan yang menimbulkan perilaku dalam kehidupan kita. Dan namanya akhlak inilah yang mengatur kehidupan kita. Akhlak itu terbagi lagi, Bu. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa, Bu? Yaitu kepercayaan kita, sikap kita yang full, yang sepenuhnya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang Maha Esa, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kita sama manusia. Nah, akhlak sama manusia inilah sangat penting, Bu. Karena dalam akhlak ini ada akhlak saling menghargai, ada akhlak yang saling tolong-menolong, ada akhlak saling menghormati atau disebut dengan akhlak atau norma kesopanan. Mengapa kita harus tolong-menolong, Bu? Nah, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan hal jazaul ihsani illa ihsan. Setiap kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Makanya perlu kita saling tolong-menolong. Yang kedua, saling tolong-menolong ada akhlak seperti satu sama lain, yaitu akhlak toleransi. Yang dimana kita beragama Muslim, kita juga toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin berbahagia berjumpa lagi dengan Ustaz Daya. Kali ini Ustaz Daya bersama Ustaz Fahlevi Juanda. Nah, kebetulan beliau adalah ngisi materi di hari pertama pesantren Kilat Mualaf yang tahun 2023 ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian dari pembukaan sampai materi pesantren kilat yang diisi oleh beliau tadi, kemudian
buka puasa bersama, kemudian makan bersama, dan sekarang setelah kemudian sholat tarawih bersama dan sholat witir, habis itu kita membagikan beras. Alhamdulillah ludes beras habis dibagikan kepada mualaf-mualaf di hari pertama ini. Mungkin ada sepatah dua kata dari Ustadz. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda pesantren kilat mualaf ya. Ya. Di studionya Ustadz Daman Huri ini, alhamdulillah di hari pertama lancar. Dari mulai kita ini tadi ada pesantren kilat dari ini tausiah, kemudian kita lanjut ke agenda dari buka puasa bersama, makan, kemudian sholat tarawih serta witir. Alhamdulillah di hari pertama ini lancar, mudah-mudahan jadi barokah dan kita sama-sama mohon doanya agar Ustadz Daman Huri selalu diberikan kesehatan dan istiqomah dalam program ini, dalam pembinaan mualaf. Amin. Terima kasih banyak Ustadz atas sambutannya, atas kehadirannya dan bimbingan untuk kawan-kawan yang ada mualaf-mualaf, karena banyak yang baru tadi itu daripada yang lama. Mudah-mudahan terus lanjut ya, istiqomah. Alhamdulillah, dengan mudah-mudahan dengan adanya ini rezeki dari Allah ya, ada set kipas IOC, insyaallah menambah semangat untuk agar Ustadz Daman Huri dan bersama kru lebih semangat dan lebih bisa membantu ya untuk mendinginkan ruangan di atas ya, agar para mualaf belajarnya juga tambah enak ini. Mudah-mudahan membantu dan berkah buat semuanya. Amin. Saya terima ini kipas dari Pak Levi ya, semoga bermanfaat dan untuk anak-anak nggak keringatan. Saya juga nggak keringatan. Amin. Terima kasih.